Oke, hari ini bahas Smile. Kenapa sih? Nggak, Takut banget tau kan. kenapa lo takut tuh Ini emang segelap ini Ro, ini. Kok kedinginan emang? Gak mau sih? Biasanya kayak gini kok. Ini kita berdua doang apa ada orang lagi sih? Ya berdua doang lah, siapa lagi sih? Oh demam ya? Kenapa sih? Enggak. Kenapa sih? Halo Smart Viewers, kembali lagi di Movie Freak Yes, yang mana kita bakal bahas tentang film-film dan film. Betul banget. Dan kembali lagi bersama gue sebagai host kalian Rianda Setiawan dan ditemani lagi oleh Ada gue Karissa. Ada Karissa Akhirnya lagi. kita bahas film horor lagi. Ini baru template horor nih, ada Ya. Karissa nih yang mengenal banget horor. Dan ini film horor yang baru aja rilis, bakal kita bahas. baru yang banget. Tajuk Smile. Smile. Gimana sih? Serem sih. Tapi ini disturbing. smile-nya agak creepy ya emang. Iya, ini masuk ke dalam horor sebenarnya, tapi horor psikologis, Nih, ya. nggak terlalu banyak orang yang suka mungkin kayak gini. Iya benar. Dan dari film Smile sendiri, ini disutradarai dan ditulis oleh Parker Finn ya. Iya betul. Mungkin di Parker pemeran. Finn ini tuh debut dia pertama kali juga di film layar lebar. Oh iya benar-benar. Sebelumnya yang aku tahu juga kan ada film pendeknya tuh. Iya. Dan ini akhirnya film pertamanya dia, dan yang dari gue lihat juga sih mungkin di Twitter, mungkin di Instagram ada scene viralnya tuh. Itu ada Iya. di trailernya kan. Dan akhirnya oke, ini film coba ditonton gimana dan kita bakal bahas di sini. Oke, di pemerannya di sini ada Sosie Bacon, Sosie ya cara nyebutnya. Sosie. Ada Jesse T. Usher, semoga gue benar ngucapinnya. Ada Kyle Gallner dan juga ada Caitlin Stacy dan juga ada Carl Penn dan ada Rob Morgans dan Morgans. Nah, mungkin boleh dikasih tahu nih ke Smart Viewers sekarang gimana sih kurang lebih sinopsisnya di film ini? Ya, jadi ceritanya nih menceritakan Rose. Jadi tuh Rose ini dia cewek, dia seorang wanita, dia tuh lebih tepatnya psikiater ya. Oh, dia dokter ya? Iya, dia Oke, dokter yang harus berhadapan sama trauma masa lalunya sebenarnya. Tapi di sini di film ini lebih fokusnya ke teror smile yang dia alamin setelah dia mengalami masa pasca trauma. Oke. Setelah melihat pasiennya sendiri tuh Kenapa meninggal secara tragis gitu. Takut depan matanya sendiri ya? Iya, dan itu ada di trailernya juga sih. Ada trailernya juga? Iya. Lihat orang mati depan matanya sendiri. Iya, kayak dia trauma berat deh, ditambah teror smile ini makin. Mungkin di sini juga kita bisa ngasih tahu beberapa trivia sedikit nih. Ini kan tadi debut Parker Finn sebagai sutradara Iya. udah kita mention di awal, dan juga ada apa lagi nih? Iya, yang tadi udah di-mention Rianda juga ya, ini short filmnya itu kalian bisa tonton, judulnya itu adalah Laura Hasn't Slept. Slept. Iya, Yes. Slept. Dan udah dilaksanakan screening terbatasnya juga di tanggal 26 September nih. Berarti masih anget atau ini? Iya ya, sama-sama masih baru juga sih short movie. Good job Parker Finn. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke pembahasannya ini kan. Iya. Ya kan? Dari yang gue bilang tadi, ada horror thriller psikologis nih. Gak semua orang bisa enjoy sama film yang genre kayak gini. Jujur jarang sih. Kebanyakan tuh pasti habis nonton ini kayak, aduh apaan sih gitu. Lah kok kayak gini, nggak ngerti mungkin ya. Mungkin dari horor ini nggak ceritain tentang hantu-hantu lah ya. Iya. Mungkin lebih ke gimana kalian takut berdasarkan apa ya, halusinate atau kayak semacam delusional gitu kan. Iya, lebih ke psikologisnya gitu. Psikologisnya kan. Dan jujur pas gue liat trailernya gue udah berekspektasi cukup tinggi sebenarnya. Iya. Dan pas liat dari orang-orang juga yang udah nonton tuh banyak yang kayak aduh gue udah expect tinggi, cuma mungkin eksekusi di film ini masih kurang ya. Tapi menurut gue untuk debutnya dia di film layar lebar oke lah, Oke masih lah, oke. boleh dikasih unjuk lagi semisal ada next film dari Mr. Parker Finn, boleh nih ya. Iya. Nah, di sini juga kita pengen ngasih tahu nih dari Dr. Rose-nya sendiri lah. Kita lihat di sini kan dia berusaha untuk survive dan juga Iya. stay sane lah. Tetap gue masih sadar gue nggak gila ya kan. Dari kutukan sih jatuhnya. Padahal dia tuh kan seorang dokter ya, psikiater yang kayak biasa kalau hal kayak gitu pasti dia sangkut pautinnya sama secara medisnya, Iya, psikologi. logikanya gitu-gitu kan. Tapi kenapa dia malah keikut jadi ini ya kan. Tapi semoga Dr. Rose jadi ya gimana di film ini sih jadi Iya. normal lah. Kasian dia, gue nggak tega dia ngeliatnya di kayak Iya, crazy tapi gitu. aktingnya bagus sih. Bagus, Cuma, bagus. Coba kalau kita lihat secara premisnya dulu kayaknya.
premisnya ini dibilang menarik banget juga enggak, karena menurut gue ini klasik aja sih, sebenarnya sangat simple. Cuma mungkin bisa dibilang Parker agak berhasil di alurnya dengan dia mainin dari actingnya si Rose tuh juga oke banget sih. Jadi sebenarnya premis yang klasik dan simple ini bisa kelihatan lebih wow gitu dengan acting dan bumbu-bumbu di plotnya itu sendiri. Soalnya dari acting tadi lu bilang kan ada dari Rose juga nih yang tadi kita bilang bagus lah ya. Dari gua sih sebenarnya not so bad juga sih untuk acting dari protagonisnya sendiri ya. Gue pribadi kayak ngeliat dia juga tadi gue bilang kasihan, terus juga kayak jir lu tadinya tuh lu normal dan lu nggak kenapa-napa, ketika kena kutukan lu malah jadi bahkan nggak ada teman-teman atau orang terdekat yang nolong anjir. Iya makanya jujur gue actingnya Rose sini maksudnya gue bisa bilang ini oke banget ya. Oke, boleh. Karena dia kayak bisa deliver every emotion beats dari karakternya sendiri. Betul. Terus kayak gue tuh jadi ikut kayak gila gitu nonton dia. Anda gila di film. Iya jujur karena maksudnya apa ya bener-bener ya lo tuh biasanya lo ngejagain ngurusin orang yang bisa dibilang insane gitu. Iyalah. Tapi sekarang posisi lo jadi Malah insane jadi dan insane. kayak gak ada orang yang bisa support lo, Yes. gak ngerti keadaan lo, itu sangat-sangat bikin Itu jadi gila. terbebani Gitu. banget sih jadi mental break dance lah gitu. Jadi nari ya enggak gitu. Nah, di sini juga dari bagian yang pasti horor-horor ada jump scare. Iya. Kita mau bahas di jump scare. Di sini gue ngeliat dari jump scare itu kebanyakan dari lagu nggak sih? Ya kan jatuhnya malah Didukung sama scoring sih sebenarnya jump scare-nya untuk iya. ngagetinnya tuh malah dari scoringnya. Gue kira malah kayak mana nih hantu atau mungkin apanya gitu kan. Cuma malah dilihat sini-sini pun jadi nggak takut, gue malah jadi berani. Iya. Oh ini malah nggak kaget. Oh ini malah kayak oke, bisa dibilang jadinya boring atau tergantung lah kan. Karena menurut gue emang jump scare-nya terlalu repetitif gitu. Oke ya. Dia udah naro maksudnya kayak frekuensi jump scare itu udah banyak, tapi repetitif, jadinya kayak yang nendang dan benar-benar mengejutkan buat dari gue sendiri. Misalnya kayak dari 10 jump scare mungkin gue baru bisa kaget dari 3 dari 10 jump scare itu lah. Tujuannya tuh nggak Iya, terlalu soalnya ya, karena berarti ya maksudnya tujuannya itu lebih ke arah kayak ya udah lo kaget biasa dan itu pun karena scoringnya gitu. kaget cool. Enggak kok. Enggak gitu. Oke. Tapi Iya. dari sekitar film-film scene ke akhir itu menurut gue jadinya lebih jatuhnya apa ya? Pasti kayak ngelawan bos lah ya kan. Iya, kayak bos iya. terakhir gitu kan. Jadi menurut gue kayak mana nih delusional lu kok ngelawan bosnya malah ke jadi jatuhnya action. Gue ngeliat kayak kok jadi action dikit gitu. Iya, kan. tapi ini ada sambungan maksudnya kayak menurut gue benar sih, gue setuju di akhir-akhir film itu gue baru ngerasa kayak mulai seru nih, karena sebelumnya gue ngerasa dari jump scare itu pun boring dan repetitif gitu yang Yes. kayak gue bilang ya. Jadi kayak menjelang akhir tuh mulai sih kayak menurut gue Parker udah nambahin kayak visualnya lebih oke dan kayak horornya lebih dapet, tapi itu menurut gue di menjelang akhir aja sih. Serunya lo baru dapetin gitu. Oh iya, di sini gue pengen karena lu mention tentang menjelang akhir, nih ada scene yang paling berkesan menurut gue. Apa tuh? Yang pertama sih gue ngelihatnya itu kan dari trailer di Twitter atau Instagram itu gue ngelihat mungkin kayak ada cewek masuk mobil disamperin cewek, kepalanya kebalik. Itu kayak paling viral ya sih, scene paling viral di Smile. Apaan nih? Nggak tahu ini film Smile kan? That's why gue antusias juga akan film ini. Dan di sini juga ada yang kedua nih, scene yang menurut gue berkesan nih kan. Ada scene di hampir-hampir akhir gitu lah, ya kan? Dimana halusinasinya itu berusaha masuk ke dalam dirinya Rose itu. Yang gede banget itu ya. Ya itu cukup disturbing sih buat kalian yang nggak suka gori-gori gitu. Nih di akhir-akhir Gori. ada warning sih buat kalian tertarik untuk nonton film Smile. Kalau dari lo ada nggak dalam film? Kalau gue ada, gue mungkin kalau itu jadi salah satu ya lah yang tadi lo sebut ya. Cuma menurut gue yang dari semua jump scare gue benar-benar kaget. Itu tuh yang pas bagian, jadi ini agak spoiler ya mungkin ya. Dia di dalam mobil juga posisinya. Sebenarnya itu agak mirip sama adegan lu. Cuma bedanya yang muncul itu awalnya bos dia. Terus berubah jadi sesuatu, inget gak lo? Gue tahu. Jujur itu kaget banget dan menurut gue itu kayak the best scene karena dia dari scoringnya, visualnya tuh maksimal banget si Parker di situ sih. Bener-bener gue kaget banget asli sampai. Ngegigit dari situ ya kayak ya kan kagetnya kayak bener. film ini tuh lebih kaget kayak gitu-gitu terus kayak nutup mata paling ada, cuman nggak tanya enggak gitu kan. Nah kita mau masuk ke bagian scoring music yang mendukung di film ini ya kan, karena Sangat. tadi gue bilang filmnya mungkin sebenarnya so-so, nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus, tapi di musik ini ngedukung yang bikin dia serem gitu loh. Atau apalagi ada yang kamera dibolak-balik terus kayak Iya yang dibalik itu iya ternyata berapa kali loh gitu kayak gue ngeliatnya kayak oh my god kayak
udah dong tolong kameramen jangan itu, saya pusing nih kan. Dan juga ada dari scene angle dimana kayak karakter utamanya gitu tuh kayak di shoot dari benar-benar muka sampai transisi dari dia sane sampai kayak agak rada udah mulai gila tuh kayak pucet terus gak tenang terus kayak gigit jari sampai udah kayak itu yang menurut gua kayak dari shoot pengambilannya itu menurut gua bisa bikin orang takut juga sih, kebawa emosinya gitu. Ya, kalau dari gue emang sih gue setuju juga sih, dan sebenarnya kalau misalnya tanpa lo harus lihat filmnya, menurut gue dari trailer aja lo bisa nilai sendiri scoring musiknya sebagus apa. Trailer dari doang ya? Iya, dari trailernya itu kayak sumpah dari nonton trailer awalnya aja tuh lo udah kayak bisa menilai lah scoring musik di whole film ini nanti bakal kayak gimana menurut gue. Oke. Nah, karena ini kan film pertamanya layar lebarnya si Parker nih. Gue pengen komen juga sih. Dan ini sebenarnya jatuh lebih ke opini gue nih. Film dia yang ini sebenarnya masih kurang, jujur aja sih, sorry sebelumnya. Tapi di bagian visual ya itu kan. Tapi dari musik sama camera angel yang tadi gue sebut udah better lah. Sering dibalik-balik itu bikin pusing, bikin ngeganggu, terus kayak bikin mungkin audiens kayak gini juga ngeliatnya kan. Dan harapannya sih semoga bisa better juga di next other film maybe. Kayaknya gue cukup antusias juga sama Parker film. Iya sih, kalau buat gue karena ini film debut dia pertama di layar lebar ya, jujur ya gue masih merasakan vibes kayak lagi nonton short movie, tapi beda ini durasinya panjang gitu. Film short movie-nya dia yang sebelumnya gitu ya. Tapi ya sih gue setuju, mungkin dari visualnya masih kan dia juga nambahin kayak gore gitu ya. Yes. Nah itu menurut gue gore-nya masih kayak kurang sadis ya, masih nanggung. Menurut gue kayak kalau misalkan, karena itu kan ada adegan yang dia membunuh diri ya itu. Nah itu kayak masih kurang realistis aja sih menurut gue. Iya sih, jatuhnya masih kayak kurang gore. Nanggung dikit lagi doang, lu bikin orang beli atau gimana gitu nggak nyaman tuh bisa sebenarnya. Iya, gitu. Tapi ya untuk sebuah debut film menurut gue ini kece sih. Bagus, nggak apa-apa. Pede dulu Mr. Parker Finn. Dan di sini gue ngeliat dari film referensi lain sih. Gue ngerasa kayak ada vibes Silent Hill, ada judulnya tuh Insane, dan kurang lebih emang horor psikologis juga. Ya, dan di situ gue ngerasa kayak ada agak mirip, dan tadi gue bilang ada Silent Hill tuh kayak mungkin di halusinasinya itu kayak ghostnya aneh bentuknya, terus kayak apa ya, ada kebakaran yang iya, ya kan? Itu jujur gue mengingatkan film ini kayak mengingatkan sama satu game juga deh, coba gue lupa judulnya apa. Ya tapi kayak karena pas ending yang kayak muncul bos besarnya itu, si yang part of dari Terror Smile-nya. Ya itu kayak gue ngingetin sama sebuah film, tapi maksudnya game gitu, cuma kayak gue lupa sih judulnya apa. Iya lu kayak lagi sedang, iya sih kayaknya plot yang diambil sama Parker ini premisnya mirip-mirip kalau misalkan main game-game horor juga sih. Oke. Apa emang mungkin inspirasi dia dari game dulu kali, mungkin diaplikasiin ke film style. Iya, dan kayak emang sih kayak gue expect-nya ini film vibes-nya bakal kayak Truth or Dare. Truth or Dare dari Iya, tapi jujur kayak waktu liat trailernya gitu gak sih? Soalnya gue liat dari thumbnail sendirinya kayak aku mirip Truth or Dare ya. Mungkin inspirasi dia juga kali ini. Tapi ternyata emang ini sangat horror psikologis ya, yang benar nggak semua orang mungkin bisa nikmatin. Tapi menurut gue ini masih worth it banget buat kalian nonton di bioskop karena scoringnya oke banget. Boleh dong ditonton berarti. Nah mungkin kira-kira segitu aja sih, kita langsung kasih rating untuk film Smile. Kira-kira apakah bikin kamu smile juga Risa di film ini? Ya jujur gue kayak agak tenang gitu ya nontonnya. Ikutan smile creepy. Saya kaget-kagetan dulu nonton film ini. Tapi oke sih, kalau dari gue overall 7,5 dari 10. 7,5? Good, karena saya cukup rendah kali ini. Ya, nilai dari gue sih 6,5 untuk film Smile ya. Tapi sebenarnya itu nggak bagus banget, nggak jelek banget jatuhnya sih. Masih tengah-tengah. Kali ini banget gue kayak ngeliat ini kurang-kurang gimana gitu. Tapi nggak apa-apa, good job Mr. Parker Finn. Dan gimana menurut Smart Viewers mengenai film Smile yang baru aja tayang ini? Boleh aja langsung komen down below mengenai pendapat kalian di film ini. Dan juga kasih tahu gimana ada film referensi lain mungkin yang udah ada. Boleh, atau kalian mau bandingin sama short movie ya, boleh banget komen di bawah. Jangan lupa juga buat like, subscribe channel kita. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya buat jangan ketinggalan sama video-video kita yang lainnya. Dan akhir kata gue Remistan pamit. Karissa pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.